Gue ketemu Pantai Indah Kapuk, gue lihat ini skenarionya sama persis kayak gue di Arto dan BBHI. Waktu itu gue ada TP Arto, gue ada TP BBHI. Waktu itu duit gue udah puluhan M, bro. Nah, terus gue bingung, beli apa lagi ya? Karena lu tau lah di Indonesia itu gak banyak pilihannya kan. Barangnya dikit. Yang bagus tuh sedikit. Jadi gue bingung masuk apa ya. Nah, waktu itu kebetulan gue cuma ketemu Pani doang. Gue ketemu Pantai Indah Kapuk, gue lihat ini skenarionya sama persis kayak gue di Arto dan BBHI. Gue kayak ada merasa kayak sedikit deja vu gitu, bro. Ini sama persis nih. Pokoknya nih gue merasa nih Arto di backdoor, RI1, RI2, BBHI di backdoor RI1, RI2. Ini juga sama nih story-nya. Udah ada cerita dia mau RI juga. Di berita waktu itu, gue bukan insider, gue waktu itu tuh bener-bener orang misalnya bilang ya, gue insider di Pani. Gue gak kenal Aguan, bro. Dan biasanya kita tuh sebagai pelaku pasar tuh bikin due diligence sendiri, bro. Kan sebenarnya teman-teman kalau mau analisa misalnya contoh ya Pani atau misalnya saham properti lain, ya datang aja ke marketing galerinya, tanya salesnya kan juga dapat informasi. Itu yang gue lakukan, gue nanya salesnya. Gue datang ke salesnya, gue tanya nih lahannya dari mana sampai mana. Nah, dia cerita tuh dari mana sampai mana ya. Akhirnya gue tau lah nih lahannya masih gede. Terus kan gue bisa tebak-tebak ya PT-nya apa aja ya. Dari situ gue bisa yang ini udah masuk, artinya yang mana yang belum masuk. Dari situ udah gue all in lah pokoknya. Waktu itu gue telepon sekuritas lah, bro ini oke gak masuk Pani? Jangan bro, lu lihat aja semua perusahaan properti gak ada yang naik. Tapi waktu itu gue kayak gak tau, conviction gue tinggi banget, gue all in. Semua duit gue Arto BBHI semua 90% masuk sana. Gue waktu itu portfolio gue cuma 1 bro, Pani doang. Hajar full 90%.